Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Begini saudaraku, ada pertanyaan saudara kita yang saya janji itu tanggal 9 ya, tanggal 9 bulan 7 2024 saya akan angkat pertanyaan saudara. Saya akan menjawab secara paten dan berdetail karena ini termasuk saudara dia berkata tamu baru bang. Tamu baru berarti dia baru masuk di penjelajah 75, dia baru menemukan channel saya dan kebetulan dia ingin mendirikan gedung rumah walet. Jadi begini saudaraku ya, silakan simak videonya, saya akan jelaskan secara mendetail. Oke, saya akan masuk inti pertanyaan saudara kita ya. Alhamdulillah sudah banyak perkembangan saudara kita di lapangan. Alhamdulillah. Ya. Jadi nama channel Sumiati Sugeha. Saya ulang ya. Nama channel saudara kita ini Sugiati. Saya ulangi. Nama channel Sumiati Sugeha. Nah, Sumiati Sugeha asal dari namanya itu ya, nama channelnya, tetapi namanya di sini Ikram. Ya, namanya Ikram dari Sulut, Sulawesi Utara kalau tidak salah ya, Bolmong. Seulangnya dari Sulut, Bolmong, Toraut Tengah, Bolmong. Ya, oke. Langsung kita masuk ke inti saudaraku ya, saya akan bacakan dan silakan dengar pertanyaannya saudara, saya akan jawab. Saya ingin bertanya guru, saya ingin membangun gedung berbentuk L. Ukuran 4x8, 4 meter lebar, 8 meter panjang. Apa bisa poin sirsak dan pakai kolam di bawah? Mohon penjelasannya guru. Saya tamu baru dari saudara Ikram. Ya saudaraku ya. Nah, ini pertanyaannya saudaraku ya. Ini pertanyaan saudara kita saya angkat. Ini kan saya sudah jawab ini. Jadi ini sekarang saya angkat. Jadi begini. Ini saudaraku ini dari Sulut, Sulawesi Utara ya, Sulut ya. Kalau tidak salah, dari Sulut. Ini bangunan saudara rencana 4x8 meter itu bagus. Berbentuk L, semua jadi. Ada yang saya pernah katakan saudaraku itu dari Kendari. Dia punya bangunan itu 2 meter baru berbentuk L. Di belakang itu rumah BTN, sekarang sudah dikosongi itu rumah. Ya, asal mulanya hanya di atas dijadikan walet, tetapi karena waletnya padat, dia langsung tembus ke bawah. Nah, dan saya tidak menggunakan lubang terjun di situ. Saya menggunakan lubang sirsak. Nah, ada yang kemarin saya jelaskan mengenai adanya lubang sirsak saudaraku ya. Sirsak, saudara kan sudah tahu lubang sirsak. Lubang terjun itu dari atas langsung ke bawah. Lubang sirsaknya poin masuk sebab ujung itu di lubang turun ke bawah, baru membelok lagi turun lagi ke bawah kalau 2 lantai. Nah itu saudaraku ya, lubang sirsak itu saudaraku ada yang saya paparkan kemarin ya. Bahasa lubang sirsak saudaraku kayak gini. Sirsak. Nah, jangan saudara begini. Saudara umpamanya ini poin ya, ini poin monyet turun ke bawah langsung saudara lubang di sini, jangan. Walet masuk di sini, ini kan jalannya saudaraku, ini jalannya, ini jalan masuknya LMB-nya. Masuk di sini turun, nanti sebelah sini saudara lubang. Jangan lubang di sini, pas lurus dengan poinnya, jangan sebelah ujung. Jadi burung masuk turun ke bawah ya, baru nanti sebelah sini saudara bikin lubang turun ke bawah. Nah itu. Kalau umpamanya 2-3 lantai, beda kalau 1 lantai, tidak apa-apa langsung turun ke bawah. Saudara di situ adakan sekat di situ kalau keras pantulan masuk di dalam ruangan RB saudara. Nah, jadi mengenai adanya bahasa bentuk L itu bangunan tidak jadi masalah. Mau bentuk L, mau bentuk U, mau bentuk S tidak jadi masalah. Yang penting ruangannya gelap dan saudara tempatkan pada tempatnya itu bahasa sekat yang bisa menghalangi pantulan cahaya yang keras masuk di dalam ruangan RB dari luar masuk. Karena walet itu dia tidak suka kalau ruangannya itu gelap. Bukan bilang saudara memasuk di dalam itu mengganggu, bukan saudara aja yang mengganggu, itu pun cahaya mengganggu. Karena adanya itu walet itu dia tidak suka kalau terang tempatnya. Dia suka itu tempat yang
gelap. Nah, makanya Wale suka di gua. Kenapa saya katakan Wale suka di gua? Tempat gua itu tempat gelap, tempat sejuk, tempat lembab, adem, aman, dan bermanuvernya di situ luas. Nah, terus saudara, karena saudara mau membangun gedung bentuk L, tidak jadi masalah, aman-aman saja. Banyak bangunan. Saya punya adik, saudaraku. Saya punya adik itu berbentuk L. Sekarang panennya 20 hari, per 20 hari dia panen. 20 hari sekali. Nah, kadang 1 kilo, kadang lebih 1 kilo, biasa juga kurang. Itu per 20 hari, luar biasa dia punya gedung rumah walet. Dan itu lubang sirsak, saya yang rancang itu. Itu ada samping gedung saya. Kan ada itu live streaming saya, saudara secara langsung itu. Coba saudara lihat di situ di videonya itu. Dan itu lubang yang saya gunakan di situ saudaraku 27 kali 90. Alhamdulillah mantap, panen per 20 hari itu ada. Nah, jadi aman. Lanjutkan ini atas nama saudaraku ini Sumiati Sugeha. Ya. Nah, jadi terus apalagi yang saudara yang ingin meminta ya penjelasan mengenai penjelasan yang idealkan di dalam ruangan RB saudaraku, atur kelembabannya supaya kelembaban itu diinginkan walet sangat-sangat, bukan itu hanya variasi, bukan hanya bahasa penampilan itu bahasa kolam di dalam, tidak. Memang tempatnya itu, medianya di dalam memang itu semacam kolam kabut. Tetapi kalau ada kolam jelas ada air. Satu, seumpamanya saudara menggunakan media kolam tidak jadi masalah. Gunakan isi tanah liat. Atau saudara menggunakan mengenai adanya bahasa baskom, usahakan saudara itu baskom besar saudara gunakan. Nah, tetapi satu, isi tanah liat supaya itu baskom atau kolam, apa berupa baskom atau berupa kolam itu cepat mencapai hawanya di dalam lembab bangunan, karena itu tanah liat cepat dia bawa hawa dingin, itu air membantu itu. Nah, terkecuali umpamanya hanya tanah tidak ada air kan. Jadi usahakan ada tanah ada airnya. Ya, kalau umpamanya tadinya itu ada tanah langsung ada air, langsung lama kelamaan saudara tidak pernah kontrol itu, ya lambat laun. Apalagi kalau saudara menggunakan lagi media baskom kecil, kering itu tanah, bukan lagi lembab tetapi kebalikannya panas sampai tanah itu retak-retak. Adanya itu kurang kita kontrol. Jadi saudara yang gunakan di situ kan, di sini bahasa di sini saudaraku mengenai bahasa berbentuk L, apa boleh poin sirsak boleh. Nah, dan pakai kolam, mohon penjelasannya. Itu boleh pakai sirsak, pakai kolam, karena rata-rata saya tangani satu bangunan saudaraku, kalau lubang sirsak tetap saya gunakan kolam, terkecuali itu lantai papan. Lantai papan tetap saya rancang air di atas, ada 2. Biasa saya gunakan baskom besar, dan biasa saya dirikan itu 4 persegi itu balok saya berdiri, baru papan, baru saya pasangkan plastik bening, baru isi berbentuk kolam itu. Berbentuk kolam itu saudaraku, tempat air, tapi kayu. Ya, papan itu kan 20, ada 20 tingginya itu papan, ada 19. Nah, kalau saudara beli papan ya, papan di penjual kayu. Nah, jadi 2 papan saya sambung saudaraku, 2 papan. Jadi ukurannya ini 20 umpamanya 40. Nah, kurang lebih dari 40 ketinggian tidak jadi masalah. Langsung kita pasangkan tikar plastik bening yang tidak tembus air. Nah, angkat ujungnya itu plastik modelnya kayak gini. Diangkat ujungnya. Begitu juga sebelah sana. Angkat, baru itu yang di atasnya itu ya paku di situ atau apakah saudara jepit di situ. Baru isi itu tempat tempat penampung air. Nah, itu yang dicari walet supaya dingin, dan isi tanah liat. Ya, tetapi hati-hati saudaraku ya, perhatikan jangan sampai ada paku, karena itu kan plastik nanti bocor. Nah, aman itu, tahan itu. Ada yang plastik bening itu yang tebal. Kan itu kan plastik pembungkus buku itu. Saya ulangi saudaraku ya, plastik yang pembungkus buku itu plastik bening juga tapi tipis. Ada yang tebal itu. Nah, terserah saudara, karena di sini ukuran saudara, bangunan saudara di sini rencana bentuk L 4x8. Nah, bisa saudara gunakan di situ 3x3 itu saudara bikin penampung. Umpamanya lantai papan. Tetapi kalau cor, ya lebih bagus lagi saudara menggunakan di situ media kolam.
Tetapi kolamnya saudaraku diusahakan itu kolam jangan bocor. Ada cara supaya kolam tidak bocor, gunakan cat no drop. Itu elastis kayak karet, aman itu. Kalau saudara menggunakan saudara aci, biasa kalau ada getaran-getaran tanah gempa ya, gempa ringan ya, enggak usah dulu gempa besar, gempa ringan saja itu biasa retak itu semen. Kalau saudara semen. Jadi saudara itu senior profesional. Saudara profesional ya, memahami itu, saudara sejenius. Apabila sudah di plester aci, sudah di aci, cat itu no drop, aman, tidak tembus itu, kenakan semua itu ya. Atau saudara menggunakan media baskom, semua jadi, tidak ada yang tidak jadi, mengenai adanya membentuk itu supaya air itu tidak bocor. Nah itu. Jadi mengenai adanya gedung rumah saudara ini ya, gedung wallet saudara rencana mau mendirikan berbentuk L, apa boleh? Boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu saudaraku, biar bangunan lurus kalau terang di dalam, biar bangunan berbentuk U, berbentuk L, berbentuk S, kalau ruangannya di dalam itu panas sama saja. Nah, karena wali itu tidak mengenal, makanya saya katakan kalau ada bahasa arah mana lubangnya yang cocok untuk walet, seumpamanya poitnya, semua bisa. Mulai dari timur, barat, selatan, utara, semua bisa. Mana yang strategisnya saudara mau buka di situ buka saja. Yang penting bendung itu cahaya yang masuk. Bahasa walet itu di mana arah waletnya. Walet itu kalau mau malam pulang di situ arahkan itu lubang. Tidak begitu kalau walet saudaraku. Tidak begitu kalau walet. Biar saudara belakang itu walet berputar itu, pintar berputar. Nah, jadi jangan saudara mengakali yang tidak bisa diakali. Ya, justru saya katakan saudara perlu jenius, tahu itu, paham itu walet. Nah, yang selalu saya katakan saudaraku, ikuti keinginannya itu. Jangan saudara yang diikuti keinginannya sama walet, terbalik itu. Saudara yang ikuti keinginannya walet karena ada yang diinginkan saudara. Ibaratkan gini, saudara kan mau gaji kan, saudara kan kerja, pasti ada yang diinginkan saudara, pasti terima gaji seperti walet. Nah, jadi saudara lakukan apa yang diinginkan walet, ya lakukan, laksanakan, kerjakan, hindari yang tidak diinginkan, nanti tidak digaji. Nah, umpamanya saudara kerja, malas pergi kantor, umpamanya, itu biasa ada teguran dari bosnya. Begitu juga walet. Kalau kita itu dia membutuhkan umpamanya kelembapan, air, udara, gelapkan ruangannya, tapi saudara biarkan saja, jangan harap saudara mendapatkan gaji. Bahasa gaji itu saran. Walet tidak memberikan saran, seumpamanya walet itu tidak mencapai keinginannya, apa yang dicari di situ hampa bagi dirinya, dan kebalikannya kena batunya ke Anda, kena imbasnya ke saudara. Nah, tidak ada sarang, ada lagi sarang tetapi jelek lagi sarangnya. Apalagi lo banyak sarang imitasi, tidak jadi. Jadi saudara perlu jenius, perlu tahu itu mengenai adanya bahasa dunia perwaletan. Nah, jadi lakukan saudaraku, tolong jangan dianggap remeh mengenai adanya bahasa ukuran, apakah lurus itu bangunannya saudara, apakah berbentuk L atau berbentuk U, semua jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Yang penting di dalam saudaraku, ikuti selalu penjelajah 75. Apabila saudara ingin sukses, ingin mendapatkan apa yang diinginkan, selama saudara mendirikan gedung rumah walet seperti saudara-saudara kita yang sudah panen per bulan-bulan. Tidak usah dulu per 2 minggu, per bulan-bulan. Seperti gaji pegawai, ya, tiap tanggal baru terima. Nah, itu pesan saya saudaraku, konsisten di dalam ruangan RP saudara, lakukan, jangan dianggap remeh itu apabila sudah aktif gedungnya. Pesan saya, jangan adakan panen paksa, adakan panen terbang anak seumpamanya sudah ada sarang. Yang kedua, kalau memang sarang baru sedikit, biarkan dulu berkali-kali anaknya terbang. Masalah sarang, nanti kita berpikir mengenai adanya bahasa sarang yang cantiknya sarang jadi. Tidak jadi masalah. Begitupun juga saudara jangan selalu keluar masuk apabila sudah aktif gedung bangunan saudara, sudah on, maksudnya on perdana. Itu pesan saya saudaraku, apabila saudara ingin sukses, ikuti selalu konten penjelajah 75 video live streaming, begitupun video reguler. Apabila masih ada yang mau ditanyakan saudaraku, silakan bertanya, konsultasi, masuk di video live streaming. Apabila penjelajah 75 live streaming, saudara bisa interaksi di situ. Banyak saudara kita yang sudah kelihatan bangunannya selama dia mengikuti penjelajah 75.
Itu yang saya inginkan saudaraku ya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berakit-rakit dulu, bersenang-senang di kemudian hari ya, insya Allah. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata salah terselip, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang bersama, semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.